Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam video ini masih membahas tentang seleksi ASN Guru P3K tahun 2022, di mana di video sebelumnya kami telah sampaikan tentang surat ataupun jadwal penyesuaian P3K Guru tahun 2022 yang telah dirilis oleh BKN. Kami ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos walaupun baru dalam masa prasanggah. Kemudian akan kami sampaikan dalam video ini sebuah informasi yang sangat penting ya terkait dengan hal tersebut. Yang pertama, informasi dari BKN terkait dengan target dari penyelesaian atau proses dari penyelesaian kelulusan bagi P3K Guru tahun 2022. Ada target yang dipatok oleh BKN. Tentunya target tersebut akan berpengaruh terhadap penerimaan SK ya bagi teman-teman yang dinyatakan lolos nanti di pengumuman pasca sanggah. Nah, kemudian terkait dengan sanggah ya, proses masa sanggah, apakah kemudian untuk P1 bisa disanggah? Kelulusan P1, penempatan P1, P2, P3 dan seterusnya apakah bisa disanggah? Nah, ini kita akan bahas di video kali ini. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, seperti biasa silakan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi teman-teman sekalian, informasi yang pertama kami sampaikan berkaitan dengan informasi yang dirilis oleh BKN di portal atau di website resmi BKN. Ini adalah website resmi BKN, teman-teman bisa langsung mengecek ya, karena memang informasi dari kepegawaian itu akan diupload di website ini. Nah, di sini ada berita terbaru ya. Kita bisa lihat di sini tahapan seleksi P3K Guru 22 itu ditargetkan rampung Mei tahun 2023. Coba kita lihat. Nah, ini adalah screenshot dari surat tentang penyesuaian ya jadwal pelaksanaan P3K Guru tahun 22 terbaru. Nah, kita bisa lihat di sini ada informasi yang cukup menggembirakan menurut kami, karena di sini telah dikatakan bahwa target selesai di bulan Mei. Artinya memang jika BKN sudah menargetkan Mei, insya Allah nanti tetap akan selesai di bulan Mei. Seperti kita pernah sampaikan bahwa target dari BKN menyelesaikan teknis pengumuman P3K itu di tanggal 6, ternyata memang mulai di tanggal 8 itu sudah mulai bisa diumumkan oleh instansi. Artinya memang kerja BKN ini sudah dilihat, kita bisa lihat profesional seperti itu. Nah, berarti kita bisa simpulkan ketika Mei selesai, maka mulai bulan Juni lah nanti SK bagi teman-teman yang dinyatakan lolos nantinya di masa sanggah, maksud kami pengumuman pasca sanggah di tanggal 9 hingga di tanggal 10 April 2023 itu siap menerima SK ketika prosesnya memang sudah selesai di BKN. Tentunya kita tahu usul NIP 3K ini juga kepada BKN, sehingga memang BKN adalah penentu nantinya. Ketika NI-nya sudah keluar, maka kemudian SK segera diterbitkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Nah, teman-teman, terkait dengan hal ini kita bisa lihat di sini ya, informasi disampaikan oleh Kepala Biro Humas Hukum kerjasama BKN Iswinarto Setiaji menyampaikan bahwa penyesuaian jadwal ini telah disampaikan kepada instansi pemerintah daerah. Jadi sudah disampaikan ke pemerintah daerah lewat surat BKN. Dengan terbitnya penyesuaian tersebut, maka surat sebelumnya otomatis disesuaikan, nyatakan dilakukan penyesuaian. Nah, penting untuk diketahui bahwa instansi pemerintah daerah ini tentunya berpedoman pada jadwal penyesuaian ini, karena memang nanti poros dari maksud kami adalah ujung tombak dari pemberkasan itu adalah ada di pemerintah daerah dalam hal pengusulan NIP 3K. Itu tergantung dari pemerintah daerah. Tentunya teman-teman yang nantinya dinyatakan lolos dalam pengumuman pasca sanggah tentunya harus berkoordinasi, memiliki sebuah kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah. Jadi nanti silahkan ditunggu Mei. Mei selesai berarti Juni, semoga nanti memang SK dibagikan mulai Juni sehingga teman-teman bisa sah menjadi ASN P3K. Nah, kemudian kita berbicara tentang masa sanggah ya, masa sanggah yang dimulai
di tanggal 10 hingga 12 Maret tahun 2023, teman-teman bisa mengecek langsung di akun di SSC ASN teman-teman masing-masing. Saya sudah coba login dan memang di sini sudah tertera secara jelas. Ini ada salah satu akun ya. Anda menyatakan Anda tidak lolos P3 kedua, mohon diperhatikan bahwa akan terdapat sanggah nilai. Nah, di sini di instansi daerah sudah diumumkan di tanggal 10.03.2023, 10 Maret sampai dengan 12 Maret 2023. Artinya jadwal ini memang sesuai dengan jadwal yang dirilis oleh BKN. Nah, 10 hingga 12 Maret karena memang teknisnya Kemendikbudristek itu mengacu atau menganut dari jadwal ini. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya cara untuk menyanggah? Nah, kami sudah temukan informasinya. Jadi kita bisa tahu yang pertama ya, ini ketentuannya. Apabila pelamar keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi kompetensi dapat mengajukan sanggah paling lama 3 hari setelah pengumuman. Nah, ini adalah di tahun 2021. Namun kalau yang sekarang kita berpedoman pada tadi penyesuaian jadwal. Intinya adalah ketika ada keberatan terhadap pengumuman hasil bisa disanggah seperti itu. Yang kedua, sanggahan disampaikan melalui akun masing-masing teman-teman. Jadi masuk di akun SSC ASN, kemudian bisa melakukan sanggah di situ. Untuk poin yang ketiga, panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Nah, ini dia teman-teman. Artinya nanti yang melakukan verifikasi menerima atau tidak itu adalah di Kemendikbudristek. Yang keempat, dalam hal menjawab sanggahan, panitia seleksi dapat berkonsultasi dengan panitia seleksi instansi daerah. Jadi antara Kemendikbudristek itu mungkin saja nanti berkonsultasi dengan panitia seleksi daerah atau Panselda di Pemda masing-masing. Nah, ini teman-teman. Untuk poin yang kelima, dalam hal panitia seleksi P3 guru Kemendikbud menerima alasan sanggahan sebagaimana dalam maksud pasal 3 angka 3, panitia melaporkan kepada Ketua Panselnas, kemudian mendapatkan persetujuan untuk perubahan pengumuman hasil akhir seleksi. Nah, makanya memang prosesnya panjang ya. Jadi karena jawab sanggah itu dari tanggal 13 sampai dengan 19, kemudian pengumuman itu baru disampaikan 9 sampai 10 April. Ini ada masa yang cukup lama, masa yang cukup panjang dari tanggal 19 ya sampai tanggal 9. Karena apa? Karena di sini akan ada tadi ya penyesuaian dari hasil sanggah. Ketika memang diterima oleh Panselnas, maka akan muncul perubahan di dalam kelulusan pasca sanggah, maka memerlukan waktu yang lama seperti itu ya. Ada jeda waktu seperti itu. Nah, kemudian untuk poin yang keenam, panitia seleksi instansi daerah berdasarkan persetujuan Panselnas. Angka 5, mengumumkan hasil seleksi kompetensi. Nah, ini dia. Kalau di paling lambat 7 hari ya, 7 hari. Ini ketentuannya 7 hari, namun kita bisa lihat kalau di yang tahun 2022 ini lebih dari 7 hari, tidak masalah. Yang terpenting adalah bahwa sanggahan itu bisa diterima ataukah tidak seperti itu. Nah, kemudian ini adalah ketentuan umum dari bagaimana cara menyanggah, ketentuan tadi ya penyanggahan. Kemudian kita bisa lihat ini contoh form sanggah yang kita temukan dari seleksi P3K guru di tahun 2021 ya, 2021. Nah, kita bisa lihat Anda hanya dapat menyanggah bila terdapat kesalahan dalam pengumuman hasil nilai ujian. Alasan sanggah, Anda ini harus benar, realistis, tidak mengada-ada, dan berdasarkan dengan bukti yang benar dan jelas. Nah, teman-teman, di tahun 2021 memang ada poin ini yang bisa disanggah. Namun di tahun 2022 tentunya ini tidak ada ya. Karena afirmasi eks tenaga honorer K2 tidak ada, afirmasi disabilitas ada, usia sudah tidak ada, kemudian afirmasi sertifikat pendidik aja, nilai ujian teknis, ujian sosiokultural, wawancara, nilai TOEFL. Nah, ini ada semuanya. Jadi berkurang 2 poin ini. Mungkin nanti juga akan ada tambahan-tambahan lain ya. Kita tidak tahu karena memang form sanggah baru bisa muncul di tanggal 10. Tidak apa-apa, kita coba untuk melihat dari tahun 2021. Nah, teman-teman bisa dilihat alasan sanggah. Maksud kami adalah yang akan disanggah apa? Apakah kemudian nilai afirmasi serdik yang belum muncul, nilai ujian teknis yang salah perhitungan, nilai sosiokultural, nilai wawancara,
atau nilai total dari teman-teman di pengumuman itu yang tidak sesuai dengan total ketika ditotal secara manual, atau afirmasi disabilitas. Nah, ini bisa teman-teman pilih ya checklist beberapa, tergantung dari apa teman-teman yang mau disanggah. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa menuliskan alasan sanggahnya. Alasan sanggah, kenapa menyanggah, ini dijelaskan secara lengkap di sini. Tentunya dengan realistis, benar, dan tidak mengada-ada berdasarkan bukti yang ada. Nah, bukti yang ada itu teman-teman bisa upload di sini. Pilih file, kemudian di-upload di sini. Bukti sanggah bentuk JPG atau PDF 100 sampai 200 KB. Tentunya file yang diunggah di sini file yang relevan dengan sanggahan teman-teman. Ketika misalkan afirmasi sertifikat pendidik tidak muncul seperti itu, teman-teman bisa melampirkan beberapa file ya, dijadikan satu maksudnya. Bisa screenshot dari serdik yang sudah diunggah di akun SSC ASN, kemudian screenshot dari hasil PDF ya, pengumuman kolektif, misalkan tidak tercantum di situ afirmasi untuk nilai afirmasi serdik, maka bisa diupload seperti itu dan dijelaskan di sini alasannya, kemudian buktinya, bukti sanggahnya silahkan diupload di pilih file ini. Setelah itu kemudian teman-teman centang, kemudian akhiri proses sanggah. Nah, maka kemudian sanggah terkirim ke Panitia Seleksi Nasional atau Kemdikbudristek. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa menunggu jawab sanggah yang dijadwalkan 13 hingga 19 Maret. Nah, setelah itu baru kemudian teman-teman bisa menunggu nanti hasil pengumuman dari kelulusan. Nah, ini mekanisme dari jawab sanggah teman. Maksud kami dari sanggah ya, dari sanggahan yang bisa teman-teman ajukan. Nah, kemudian untuk informasi berikutnya adalah ini teman-teman. Nah, prasanggah, mungkin teman-teman bertanya, apakah untuk P1 bisa disanggah, P2, P3, P4 bisa disanggah, apa yang bisa disanggah, apakah penempatan juga bisa disanggah? Nah, mungkin bisa menjawab ini, membantu teman-teman sekalian. Prasanggah artinya adalah hasil pengumuman tersebut bisa disanggah sekiranya ada hasil yang tidak sesuai. Siapkan bukti terbaik lengkap untuk menyanggah. Contoh yang kemarin dibatalkan penempatannya bisa disanggah dengan mengirimkan bukti hasil tesnya. Nah, jadi hasil kemarin itu bisa disanggah walaupun sudah dikatakan oleh pansel ya bahwa pembatalan penempatan itu memang sudah final, tapi tidak ada masalah. Jika bukti yang teman-teman ajukan lebih kuat, pastinya siapa tahu bisa merubah dari hasil tersebut. Nah, untuk jadwal sanggah belum ditentukan pemerintah, ini sudah proses sanggah hanya dilakukan sekali. Nah, ini proses sanggah hanya sekali, maka teman-teman siapkan bukti yang sangat lengkap. Setelah proses sanggah nanti ada pengumuman final disebut dengan pasca sanggah, pengumuman akhir yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Nah, ini bisa memberikan sedikit informasi bagi teman-teman ya, bahwa memang sanggah dilakukan cuma sekali, maka siapkan bukti terbaik untuk menyanggah hasil dari pengumuman kelulusan pasca sanggah yang diumumkan oleh Panselnas. Jadi sebenarnya apapun bisa disanggah di sini, yang disanggah itu bukan nilai orang lain ya, yang disanggah adalah keputusan dari pansel. Keputusan dari Panselnas itu yang merugikan kita bisa kita sanggah ya dengan bukti-bukti yang valid, yang relevan, yang ada dan tidak mengada-ada. Nah, ini teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan. Tentunya selamat bagi yang sudah disampaikan oleh pansel masuk di dalam kategori yang lolos seleksi P3K tahun 2022 meskipun dalam masa prasanggah. Silahkan bersiap untuk pengisian DRH. Kami sudah upload beberapa informasi terkait dengan pengisian DRH. Kemudian kami juga sudah sampaikan berkas-berkas yang teman-teman harus penuhi dalam proses pengajuan NIP 3K. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.